Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Bapak Adistio. Kali ini sudah memasuki video pembelajaran yang ketiga untuk semester genap. Kita akan terus belajar tentang soal-soal yang kaitannya nanti ada dengan asesmen. Untuk materi pembelajaran ini memang disamakan, artinya pembelajarannya terus nanti jenis soalnya seperti apa ini akan dicarikan. Walau di sini nomornya ini kan berbeda ya, tapi ini adalah materi pilihan dan ini hanya sebuah cuplikan soal saja. Yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai ringkasan. Di materinya adalah ringkasan. Di materi ringkasan itu nanti ada rangkuman yang sama ya. Kemudian ada ikhtisar. Kalau ringkasan itu mempertahankan urutan isi, maksudnya kalau diartikan, sedangkan rangkuman atau ikhtisar itu tidak mempertahankan urutan isi. Maksudnya begini, kita dulu SD, SMP itu disuruh merangkum atau meringkas. Nah, kalau meringkas itu misalnya ada paragraf 1, paragraf 2. Maka kalau ringkasan itu harus urut dari paragraf 1, kalimat pertama, kalimat kedua, kemudian paragraf keduanya, kalimat ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya itu urut. Sedangkan kalau rangkuman atau ikhtisar itu tidak harus urut. Dari paragraf 1, paragraf 2 itu bisa boleh paragraf 2 dahulu baru paragraf 1. Kita langsung ke contoh saja biar jelasnya ya. Di tabel ini, di soal ini ada ringkasan, itu paragraf 1 dan paragraf 2, itu Bapak lingkari ya. Paragraf ke-1 dan paragraf kedua. Nah, kalau ringkasan itu berarti harus urut dari paragraf 1 ke paragraf 2. Baik kalimatnya, kalimat pertama, kedua, dan seterusnya itu urut. Itu kalau ringkasan harus urut dari paragraf 1, paragraf kedua. Begitu juga dengan kalimatnya, kalimat paragraf 1, kalimat paragraf 2, dan seterusnya. Makanya kita harus nanti kita tandai paragraf 1 itu berapa kalimat, paragraf kedua berapa kalimat, seperti itu. Kita baca dulu soalnya. Ringkasan sesuai dengan kutipan teks tersebut adalah, jadi yang diminta ada ringkasan. Nah, ringkasan kita ingat saja diurutkan. Kita baca paragrafnya ya sambil nanti mengingat. Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1897. Nah, itu kalimat ke-1. Nanti kita coret-coret aja tulis. Kartini adalah putri dari Adipati Aryo Sosrodiningrat, Bupati Jepara, dan M.A. Ngasirah, putri dari Nyai Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono, seorang guru agama di Tulukawur, Jepara.
paragraf 1 itu mengisahkan bahwa Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah, tanggal 21 April 1897. Lahirnya ya. Kemudian Kartini itu putri dari Bapak Adipati, Bupati Jepara, Ngasira, putri Nyai Siti Aminah, seorang guru agama. Nah, itu urutannya gitu. Paragraf 2. Pada usia 12 tahun, Kartini sudah mengalami masa pengintan. Itu kalimat ke-1 di paragraf kedua. Kartini bingit karena tradisi di tempat tinggalnya. Apabila seorang gadis sudah menamatkan belajar di tingkat sekolah dasar, gadis tersebut harus mengalami masa pengintan hingga saat pernikahannya tiba. Itu kalimat kedua dan kalimat ketiga. Kita urutkan ya. Kita cari saja yang A. Kartini mengalami masa pengintan selama 12 tahun setelah lulus sekolah dasar saat pernikahannya. Nah, kita ingat urut dia ada di paragraf keberapa? Kartini mengalami masa pengintan 12 tahun. Itu paragraf kedua, jelas. Bukan ya. Yang B. Kartini putri seorang bupati dan cucu seorang guru agama mengalami masa pengintan karena tradisi tempat tinggalnya. Kita cari Kartini putri seorang bupati. Kita urutkan ya. Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1897. Kartini adalah putri dari Adipati Aryo. Nah itu. Kartini putri seorang bupati Jepara itu. Berarti dia loncat. Kalimat pertama itu tidak diambil, kemudian masuk di kalimat kedua paragraf pertama. Berarti kita itu fokuskan ke paragraf 1. Entah itu kalimat keberapa, yang jelas kita fokus di paragraf 1. Kartini putri seorang bupati. Ada ya, bupati. Kemudian cucu seorang guru agama, Nyai Siti Aminah dan Kiai Haji seorang guru agama. Nah, itu sudah urut kan? Mengalami masa pengintan pada usia 12 tahun. Kartini mengalami masa pengintan. Itu sudah masuk paragraf kedua karena tradisi di tempat tinggalnya. Itu karena tradisi tempat tinggalnya. Nah, itu ada di paragraf kedua. Kalau sudah ketemu, sudah tidak usah mencari yang C, D, dan E karena akan menghabiskan waktu. Waktu itu sangat berharga sekali. Kita jangan habiskan waktu untuk membaca soal yang panjang karena poinnya itu akan nanti sama, kan kira-kira gitu. Kalau sudah ketemu ya sudah. Yang penting kita ingatkan, untuk pembelajaran hari ini kita membahas mengenai ringkasan. Diulang kembali ya, ringkasan itu harus urut dari paragraf 1, kedua, dan seterusnya. Sedangkan kalau yang ditanya adalah rangkuman atau isi ikhtisar, itu tidak harus urut. Apanya? Intisari. Ya, perlu diingat, ikhtisar, rangkuman, kemudian ringkasan itu adalah mengambil penting-pentingnya saja. Yang mengambil pentingnya apanya? Yang penting-pentingnya diambil, disarikan, kemudian diurutkan. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.